Pagi ini Jenny berencana berangkat kantor pagi-pagi sekali. Seminggu beristirahat sudah cukup baginya. Kini sudah saatnya Jenny kembali bekerja seperti biasa. Saat ia hendak masuk, tiba-tiba saja satpam menahannya tanpa sebab. Maaf mbak, Mbak Jenny tidak diizinkan masuk ke kantor ini lagi, ucap satpam itu. Loh, kenapa? Ada apa ini pak? Tanya Jenny heran. Kedua alisnya saling bertautan, menatap satpam itu tajam. Jenny menghela napas panjang. Dia tak menggubris perkataan satpam itu dan ingin menerobos masuk. Namun, lagi-lagi jalannya dihadang. Maaf mbak benar-benar sudah tidak bisa masuk lagi ke kantor ini. Iya, tapi kenapa? Tanya Jenny serius. Saya hanya menjalankan perintah mbak. Katakan siapa orang yang tidak mengizinkan aku masuk ke kantor, tegas Jenny serius. Saya, sahut seorang yang tak asing lagi. Jenny memutar tubuhnya ke belakang untuk melihat orang itu. Saya yang melarangmu masuk ke kantor ini lagi. Kedua alis Jenny saling bertautan, berusaha mencerna maksud perkataan Bimo baru saja. Apa maksudmu? Tanya Jenny. Kenapa kau melarang aku masuk ke perusahaanku sendiri? Tanya Jenny lagi serius. Jenny, setelah ketahuan berselingkuh dariku, kau masih berani datang menampakkan wajahmu itu di hadapanku, ujar Bimo sinis. Suaranya sedikit meninggi hingga bisa didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Semua itu fitnah, tegas Jenny membela dirinya sendiri yang memang tidak merasa melakukan kesalahan seperti yang baru saja Bimo tuduhkan kepadanya. Fitnah kau bilang? Semua orang yang ada di sini sudah tahu skandal perselingkuhanmu itu, tegasnya. Kedua tangan Jenny mengepal erat meremas ujung rok yang dia kenakan. Napasnya tercekat di tenggorokan dengan mata memerah karena tersulut emosi. Kau tidak memiliki hak untuk melarangku datang ke perusahaanku sendiri. Seharusnya kau yang enyah dari sini, ujar Jenny penuh emosi. Bimo tersenyum sinis. Dia menatap Jenny dengan sorot tajam. Mulai saat ini, kau tidak ada wewenang lagi di sini. Kau bukan pemilik perusahaan ini, karena semua saham yang kau miliki sepenuhnya sudah menjadi milikku, tegas Bimo. Jenny terbelalak. Bagaimana mungkin sahamnya berpindah ke tangan Bimo begitu saja? Bimo mengambil dokumen yang diberikan sekretarisnya, lantas memberikan file itu kepada Jenny. Kau bisa baca sendiri. Di sana tertulis jelas bahwa seluruh saham yang kau miliki sudah menjadi atas namaku. Mulut Jenny menganga, matanya membulat sempurna karena benar-benar shock saat membaca isi dari dokumen tersebut. Tidak mungkin, Jenny menggelengkan kepalanya. Jadi selama ini kau menipuku? Tanya Jenny lirih. Matanya berkaca-kaca, tak henti mengeluarkan cairan bening. Dasar brengsek, teriak Jenny histeris sembari mencengkeram kerah kemeja Bimo, lantas meninju dada bidang Bimo kuat-kuat. Bimo mengempaskan tangan Jenny kuat-kuat hingga tubuhnya terjatuh di atas lantai. Bawa dia pergi dari sini dan jangan ada satupun yang membiarkan dia masuk. Bimo memerintahkan satpam untuk menyeret Jenny dari kantornya. Aku bersumpah tidak akan pernah memaafkanmu. Lihat saja nanti, aku akan membalas semuanya, teriak Jenny. Jenny merasa dunianya hancur. Bukan hanya pengkhianatan, Jenny juga telah ditipu mentah-mentah oleh suaminya sendiri. Perlahan dan dengan tertatih,
Jenny beranjak bangun. Dia pergi meninggalkan kantor terhuyung-huyung. Jenny terduduk lemah di kursi halte bus yang saat itu sepi. Dia menangis sendirian sembari menepuk dadanya yang terasa sangat sesak dan sakit. "Jenny," gumam Fadli, terkejut saat tak sengaja melihat Jenny sedang menangis di halte bus. Fadli langsung menepikan mobilnya dan langsung menghampiri Jenny. "Jen, apa yang terjadi padamu?" tanya Fadli. Jenny mendongak. Wajahnya sembab sangat menyedihkan. Tanpa kata, wanita itu langsung memeluk Fadli dan kembali menangis sejadi-jadinya dalam pelukan Fadli. "Ayo kita pergi dari sini," ajak Fadli. Dia merangkul Jenny, membawanya masuk ke mobil. Keduanya terdiam selama beberapa saat. Sedetik kemudian Fadli melihat Jenny. "Kau mau kemana?" tanya Fadli. "Pulang, tolong antarkan aku pulang," lirih Jenny dengan suara serak. Fadli tak lagi bertanya. Dia langsung menghidupkan mesin mobil lalu melaju membelah jalan raya. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Jenny. Fadli turun lebih dulu lalu berjalan setengah memutar untuk membukakan pintu mobil Jenny. Fadli tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Jenny. Dia tidak mengerti hal apa yang membuat wanita itu sedih hingga nampak terlihat sangat terpuruk. "Kamu bisa berbagi cerita denganku, Jen," ucap Fadli pelan. "Walau aku tidak bisa membantumu, setidaknya dengan bercerita bisa membuat bebanmu sedikit berkurang," ucap Fadli lagi. "Semuanya tidak baik-baik saja. Hidupku sudah hancur sekarang. Aku sudah kehilangan semuanya," ungkap Jenny dengan suara serak karena menangis. Tak ada kata yang terucap dari mulut Fadli. Dia hanya memeluk dan mengusap kepala Jenny lembut. Fadli membiarkan Jenny menangis sampai puas hingga hatinya sedikit tenang. Dengan begitu mungkin dia bisa bercerita setelahnya. "Tolong katakan dengan jujur, apa aku tidak terlihat cantik lagi?" Pria itu mengejapkan matanya, terkejut karena tiba-tiba saja Jenny berbicara seperti itu. Fadli bingung harus menjawab bagaimana. Entah apa yang ada dalam pikiran Jenny saat ini, sehingga dia harus bertanya seperti itu kepadanya. Ternyata benar, cinta bisa pudar saat salah satu pasangannya sudah tak sempurna lagi, lirih Jenny. "Kau tahu, itu tidak benar," ujar Fadli sembari mencengkram kedua bahu Jenny pelan. "Buktinya kau saja tidak bisa menjawab. Berarti aku memang tidak lebih baik dari wanita lain," ucap Jenny lirih. "Aku tidak bisa menjawab karena aku bingung," jelas Fadli. "Kau cantik, kau sempurna," ucapnya kemudian. "Tapi kenapa dia berselingkuh dan menipuku?" tanya Jenny diiringi tangis pilu yang menyayat hati. Fadli menghela napas panjang. Matanya sama sekali tak beralih menatap wajah Jenny. "Berarti masalahnya ada di dia, bukan di kamu,"